Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adekania, nomor pokok mahasiswa 1835223364. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah administrasi negara dengan tentang judul atau tema utang negara. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang utang negara, yaitu pendahuluan dahulu, perkembangan zaman menuntut negara-negara untuk berbenah, negara-negara dituntut untuk memajukan negaranya, meningkatkan fasilitasnya, meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan masih banyak lagi hal yang harus ditingkatkan oleh suatu negara. Biasanya negara-negara mempunyai dana yang digunakan untuk pembangunan dan untuk hal-hal lainnya. Di Indonesia, dana negara disebut juga anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dihasilkan dari pendapatan negara yang berupa dari pajak, retribusi, pendapatan badan usaha milik negara, hibah, dan masih banyak lagi sumber pendapatan negara lainnya. Berdasarkan data yang dihimpun penulis, pada tahun 2020 APBN di Indonesia yaitu sebesar 2.739 triliun. Namun jumlah yang besar tersebut tidak menjamin kecukupan untuk pembangunan negeri. Berdasarkan data di atas, negara berusaha menutup defisit dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menerbitkan utang negara. Selain itu juga ada jenis-jenis utang negara. Yang pertama, utang negara domestik. Demi mendanai pembangunan domestik, maka pemerintah selanjutnya akan mengeluarkan obligasi agar bisa dibeli oleh investor domestik. Terdapat beberapa jenis investor yang mampu membeli obligasi dari pemerintah seperti perusahaan asuransi, perusahaan bank, hingga dana pensiun. Baik, yang kedua, utang negara internasional adalah bagian utang dari suatu negara yang mana pembeli dari surat utang tersebut adalah pihak investor dari luar negeri. Pinjaman yang didapat beserta dengan bunganya harus dibayar dalam mata uang pinjaman tersebut. Selain itu ada manfaat utang negara, ada 4 poin, yaitu pembangunan infrastruktur bagi negara berkembang, menutupi kekurangan anggaran, dapat menjalin hubungan bilateral, dan sebagai bentuk pengakuan negara lainnya. Dampak utang negara ada 4 poin. Yang pertama, membebani APBN. Yang kedua, mengalihkan subsidi untuk bayar utang. Yang ketiga, menyebabkan ketergantungan dengan negara lain. Dan yang keempat, menyebabkan krisis ekonomi. Jumlah utang negara di Indonesia, utang pemerintah terus mengalami lonjakan dalam beberapa waktu terakhir. Terbaru atau per akhir Januari 2021, utang pemerintah sudah menembus 6.233,14 triliun. Dalam materi utang negara, saya mempunyai kesimpulan, yaitu utang negara mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Bagi negara berkembang, negara dengan utang, pembangunan suatu negara dapat berjalan lebih cepat. Selain daripada itu, utang negara juga bisa memperbaiki hubungan bilateral suatu negara. Karena dalam berutang biasanya selalu ada timbal balik yang saling menguntungkan. Serta dengan utang, kekurangan di APBN dapat tertutupi oleh utang itu sendiri. Namun, apabila tidak dengan perhitungan yang matang, utang bisa menyengsarakan karena akan menyebabkan APBN untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo. Baik, terima kasih. Mungkin cuma itu yang dapat saya presentasikan dalam judul utang negara. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.